Di pintu lintasan Bekasi, kisah pilu terjadi. Deru kereta yang biasanya membawa pulang, justru berubah menjadi duka yang tak terbayang. Pemirsa, 15 nyawa melayang. Seluruhnya adalah perempuan. Perempuan pencari rupiah yang tengah berjuang dan menuju jalan pulang. Namun mereka justru harus pulang ke pangkuan ilahi untuk selamanya. Tak bisa bertemu lagi dengan keluarga. Kami turut berduka sedalam-dalamnya atas musibah ini. Semoga mereka yang berpulang mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Saya Yudi Handoyo, inilah Sindo Prime. Pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Korban meninggal dunia tragedi kereta Argo Bromo Anggrek yang menabrak kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur mencapai 15 jiwa. Keseluruhan korban jiwa adalah perempuan. Polda Metro Jaya merinci korban jiwa tabrakan antara kedua kereta di stasiun Bekasi Timur mencapai 15 orang. 15 korban jiwa tersebar di 4 rumah sakit, yakni 10 jenazah di Rumah Sakit Polri, 3 jenazah di RSUD Bekasi, 1 jenazah di Rumah Sakit Umum Bella, dan 1 jenazah lagi di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Sementara korban luka mencapai sedikitnya 84 orang. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i memastikan ke-15 korban berjenis kelamin perempuan. Dengan pukul 08.00 sudah selesai, seluruh tim SAR kita nyatakan, kita kembalikan ke home base masing-masing. Saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur, dan itu memang harus kita lakukan. Gimana, Pak? 100% yang kita evakuasi perempuan. Sebanyak 10 jenazah korban kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur telah teridentifikasi berdasarkan sidang rekonsiliasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bidokes Polda Metro Jaya, tim Pusiden Baris Krim Polri, dan Odontologi Forensik FKG UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 10 kantong jenazah yang dikirim penyidik dari TKP. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Dan berikut identitas 10 jenazah tragedi kereta di Bekasi yang telah teridentifikasi, pemirsa. Pemirsa, korban meninggal dunia seluruhnya adalah perempuan. 1 Tuti Anitasari 31 tahun, 2 Harum Anjasari perempuan 27 tahun, 3 Nur Alimantun Citra Lestari 19 tahun, 4 Farida Utami 52 tahun, 5 Vica Atsnia Pratiwi. Vica Atsnia ini salah satu di mana ada seorang ayah yang membawa fotonya ya, dan ternyata masuk dalam identifikasi ini. Vica Atsnia Pratiwi 23 tahun. 6 Ida Nuraida 48 tahun. 7 Gita Septiawardani 20 tahun. 8 Fatmawati Rahmayani 29 tahun. 9 Arinjani Novitasari 25 tahun. 10 Nur Ainia Eka Rahmadina, ini juga adalah seorang jurnalis Kompas TV, 32 tahun.
Seorang jurnalis Kompas TV, posisi News Production Support Departemen Nur Ainia Eka Ramadina, menjadi korban jiwa dalam musibah kecelakaan KRL Bekasi. Sebagai wujud solidaritas kami sebagai sesama insan jurnalis, kami Sindo News TV turut berbelasungkawa. Jadi pemirsa, sebelumnya sejumlah media serempak memberitakan jurnalis Kompas TV bernama Nur Ainia Eka Ramadina hilang kontak sejak Senin malam 27 April 2026 bertepatan dengan insiden kecelakaan KRL Bekasi. Ponsel yang bersangkutan diketahui terakhir aktif di stasiun Bekasi Timur. Rekaman CCTV juga dibagikan dalam perjalanan pulangnya setelah bekerja seharian menjalani tugasnya sebagai jurnalis. Lalu sore hari tadi diumumkan jurnalis Kompas TV, posisi News Production Support Departemen Nur Ainia Eka Ramadina telah berpulang dalam musibah kecelakaan KRL Bekasi dalam perjalanannya pulang ke rumah. Sekali lagi kami Sindo News TV turut berbelasungkawa. Sejumlah warga merekam detik-detik tabrakan yang terjadi antar kereta di stasiun Bekasi Timur. Warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tabrakan, tabrakan! Argo Bromo tabrakan! Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gua keluar, gua pencet lokomotif. Ya Allah. Lokomotif masuk ke dalam. Tembus ke dalam. Motor wanita. Gerbong KRL komuter lain yang ditabrak KA Argo Bromo langsung memadamkan listriknya. Warga ketakutan dalam kondisi listrik padam terjebak di dalam kereta. Ini kereta tadi maju sendiri. Oh, ketabrak kereta. Ketabrak kereta di belakangnya. Ditabrak kereta. Ditabrak KRL lain di belakang. Ayo buka. Ya, kita bisa lihat pemirsa, ini seolah kita pun merasakan apa yang terjadi di sana, kondisi mencekam di dalam gerbong komuter lain setelah insiden tabrakan. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana sesaknya para korban yang terjepit dan harus bertahan di tengah minimnya oksigen. Kita sayup-sayup pun mendengar teriakan korban. Seluruhnya meminta pertolongan untuk segera dikeluarkan dari gerbong kereta. Satu. Lampu. Situasi mencekam juga terasa di dalam kereta api Argo Bromo saat tabrakan terjadi. Kondisi ini direkam penumpang yang memperlihatkan penumpang lainnya panik. Makan dulu ya, teman-teman semuanya. Allah Akbar.
Tidak sedikit warga yang menduga kecelakaan terjadi adu banteng antar kereta. Namun, insiden ini diawali dengan kecelakaan taksi listrik ditabrak KRL di rel bulak kapal, pemirsa. Kita akan simak kronologis terjadinya peristiwa tabrakan kereta, pemirsa. Bagaimana situasi selengkapnya di sana, karena ini tidak hanya antar kereta dengan kereta lainnya yang bertabrakan, tapi diawali dengan insiden mobil listrik yang tiba-tiba mati di tengah rel hingga ditabrak KRL. Kita simak di layar kaca, pemirsa. Ya, ini dia. Jadi mobil listrik tersebut, mungkin kita ulangi lagi ya. Kita bisa ulangi terlebih dahulu grafisnya, ini dia dugaan kronologis. Mobil listrik ini tiba-tiba terhenti di rel. Lalu kereta KRL dari arah Cikarang menuju ke Jakarta menabraknya. Dan ini membuat sinyal kereta lain di depannya terhenti, pemirsa. Jadi diawali dengan insiden mobil listrik yang tertabrak kereta, lalu ada kereta lainnya yang melintas hingga menabrak kereta tersebut. Nah, lalu kereta tersebut, pemirsa, mendapat sinyal untuk berhenti, tapi kereta Argo Bromo dari arah yang sama ini tidak mendapatkan sinyal. Diketahui sinyalnya error dan menabrak kereta yang terhenti di stasiun Bekasi Timur. Ini yang membuat publik bertanya, bagaimana sinyal dari satu kereta, dari satu KRL ke KRL yang lain, ini sudah ada tandanya untuk berhenti, tapi KA Argo Bromo, kereta jarak jauh, sinyalnya error, lalu tidak bisa menahan kecepatannya dan menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur. Apakah ada hubungannya mobil listrik ini tiba-tiba sinyalnya mati atau tiba-tiba berhenti, mengunci? Apakah itu mempengaruhi sinyal antara KRL dan KA tersebut? Ini juga masih didalami oleh KNKT, pemirsa. Jadi apakah ini ada hubungannya satu peristiwa ini dengan peristiwa yang berikutnya? Karena memang ketika KRL ini berhenti merespon reaksi dari peristiwa yang pertama tadi menabrak taksi listrik, tapi KA dari belakang kereta tersebut tidak bisa menahan laju kereta, lalu inilah yang terjadi. Ya, pemirsa, isak tangis seorang mertua pecah saat mengetahui menantunya jadi salah satu korban kecelakaan kereta komuter dan Argo Bromo Senin malam. Ia baru mengetahui menantunya jadi salah satu korban meninggal dunia setelah 9 jam mencari di seluruh rumah sakit. Tangis pecah dari mertua salah satu korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia tak dapat membendung air mata saat mendengar menantunya menjadi salah satu korban yang tewas dalam musibah ini. Keberadaan menantunya baru diketahui setelah hampir 9 jam melakukan proses pencarian dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain yang ada di Kota Bekasi. Keberadaan menantunya akhirnya diketahui berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tadi anak saya udah nanya-nanya ke rumah sakit, cuman belum ada hasilnya. Oh, belum ada hasilnya. Belum. Hanya di sini belum ada daftarnya. Belum ada daftar masuk dari rumah sakit Belum ada. Iya. Sekarang terakhir dapat kabarnya bagaimana? Nah ini ya cuman meyakinkan aja, barangkali kalau anak saya itu kalau masih ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya makanya di itu ke Kramat Jati itu. Oh, Kramat Jati. Ya.
Menantu Gito menjadi salah satu korban yang tewas akibat kecelakaan yang terjadi Senin malam. Saat ini, jenazah korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Salah satu korban meninggal dalam tabrakan maut kereta di stasiun Bekasi Timur dibawa ke rumah duka di Kemayoran, Jakarta Pusat dini hari tadi. Korban meninggal dunia setelah terlempar ke peron saat kereta Argo Bromo menghantam bagian belakang komuter lain Jakarta Cikarang. Tangis keluarga seketika pecah saat melihat jasad Nuryati tiba di rumah duka di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat Selasa dini hari. Korban meninggal merupakan salah satu penumpang komuter lain yang ditabrak kereta Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur Senin malam. Saat kejadian, korban bersama 2 anak kembar dan keponakannya. Korban meninggal akibat terjatuh dan terlempar ke peron saat terjadi tabrakan keras di gerbong belakang. Korban mengalami luka parah di bagian wajah, sementara 2 anak dan keponakannya selamat karena sudah turun terlebih dahulu sebelum kereta Argo Bromo menghantam gerbong KRL. Kedengaran suaranya jeder kencang gitu, kemudian jatuh. Jatuh di dalam kereta? Jatuh di luar kereta setelah turun. Setelah turun? Iya, setelah turun dia jatuh. Dia ada pendarahan di sini tadi hasil otopsi dari dokter tuh. Jenazah korban dimakamkan hari ini di TPU Karet Pasar Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran menyebut stok rudal Iran masih dalam jumlah maksimal. Sebagian besar rudal tidak digunakan dalam perang dengan Amerika Serikat. Konflik AS Israel dan Iran telah berlangsung selama 8 pekan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibani, mengatakan stok rudal Iran dilaporkan masih dalam jumlah maksimal. Ia juga mengatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran tidak digunakan dalam perang dengan AS. Pasukan militer Iran mempertahankan superioritas udara penuh atas wilayah Israel sepanjang perang. Diketahui Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Tidak hanya pertahanan dalam negeri, Iran juga memperkuat diplomasi ke luar negeri di tengah buntunya perundingan dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melanjutkan safari diplomatiknya. Kali ini Araghchi melawat ke Rusia, bertemu Presiden Vladimir Putin. Tiba di St. Petersburg, Menlu Araghchi mendapat sambutan hangat dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Selain membahas hubungan bilateral kedua negara, pertemuan juga membahas perkembangan regional dan internasional termasuk cara-cara mencapai resolusi damai terhadap konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, Menlu Araghchi menyebut tuntutan AS berlebihan hingga sebabkan perundingan buntu. Iran juga membahas situasi terkini perang Timur Tengah termasuk kondisi Selat Hormuz. برای دشمن دو جانبه با پاکستان یک امر مهم میانجیگری در مذاکرات بین ایران و آمریکا رو داره انجام میده. لازم بود که یک مروری در آخرین وضعیت بکنیم. به هر حال تحولاتی در مذاکرات افتاده، شکست آمریکایی ها باعث شد که مذاکرات دور قبلی بنابراین پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود ولی نتونه به اهداف خودش برسه، زیاده فاجعه‌ای که انجام دادن و رویکردهای غلطی که اتخاذ کردن. لازم بود که برای بررسی آخرین وضعیت ما مشورت‌هایی رو با دوستان در پاکستان. عبور امن از تنگه هرمز یک موضوع مهم جهانی هست. الان طبیعی هستش که ما به عنوان دو کشور ساحلی این تنگه باید با هم صحبت داشته باشیم تا منافع مشترک بتونه تامین بشه و با هم هماهنگ بشیم در هر حرکتی که در این خصوص صورت میگیره، چون منافع ایران و منافع ما بتونه مستقیم درگیر این قضیه هست.
الحمد لله اشتراك نظر بسیار وجود داره بین ما و ما و توافقاتی هم کردیم که مشورت هم در ستون کارشناسی ادامه. Di bawah payung gencatan senjata yang ringkih dan penuh curiga, Teheran sedang memainkan strategi dengan sangat terjaga. Di dalam negeri, serdadu dan rudal tetap siaga. Di panggung dunia, jabat erat diplomasi kian terbuka. Apakah ini strategi ganda Iran guna memuluskan tujuan? Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama narasumber istimewa kita di studio, alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16 Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sasongko Jati. Selamat malam Pak Sarki. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pak Sarki, kita langsung melihat di layar plasma Pak. Karena ini berkaitan dengan taktikal yang juga kita ingin dalami Pak. Arakci ini datang bertemu dengan Presiden Rusia Putin. Ya. Kemudian Pak Sarki mengirimkan kami peta ini. Sebenarnya bagaimana taktikal Iran ke depan sebenarnya Pak? Situasinya. Situasinya adalah dimulai dengan Amerika melakukan serangan ke Iran yang gede ini. Kemudian itu serangan ilegal. Kemudian dibalas sama Iran dengan menutup Selat Hormuz kepada Amerika dan kawan-kawan. Oke. Amerika, kawan-kawan siapa? Ini Israel sama yang coklat ini semua kawan-kawannya nih. Proksinya Amerika itu Proksi Amerika Uni Emirat, ya, Kuwait, Bahrain, Abu Dhabi. Yang bukan proksi itu yang hijau. Terus yang biru ini temennya, kawannya Iran. Secara ideologi kawan dan memang tidak menunjukkan permusuhan. Jadi sekarang ada proksinya Iran yang mulai Syria, Irak, Iran, kemudian Sudan, Somalia, Yemen, dan Egypt, serta Turkmenistan, Afghanistan, gini, apalagi Rusia dan Cina. Berhadapan dengan Amerika, dengan proksinya yaitu Israel, Jordan, Saudi Arabia, Uni Emirat, Bahrain, Qatar, Kuwait. Nah, yang terjadi adalah setelah itu ditutup dengan sini, dengan alasan ditutup, tapi nanti akan dibuka kalau serangan terhadap Lebanon dihentikan. Pada akhirnya mereka gencatan senjata, berhentikan, dia buka, silakan lewat. Tapi Amerika balas dengan memblokade. Semua boleh keluar, tapi orang Iran nggak boleh keluar atau nggak boleh masuk. Blokadenya apa? Ada kapal USS Abraham Lincoln di sini. Kemudian ada USS George W. Bush di sini. Ini di Laut Hindia, ini Laut Arab. Ditambah dengan USS Gerald Ford di sini, Laut Merah. Gerald Ford didampingi sama kapal induk marinir USS Boxer. Kemudian dijaga di sini US Bataan menjaga di jalur ke arah timur India, jalur pelayaran. Kemudian US Tripoli menjaga yang menuju ke arah Selat Bab el Mandeb. Nah, kemudian terjadi apa? Wah, ini kan terus ancam-ancaman. Tetapi kalau gini kan nggak jalan ya. Makanya untuk mecahan itu dari Iran berangkat ke Islamabad nih. Siapa namanya? Abbas. Pakistan ya? Ya, ke Pakistan. Dengan berangkat ke sini, dia ke sana tidak untuk menyampaikan ke Amerika, cuman membriefing Pakistan. Selesai membriefing Pakistan, terus dia terbang ke Oman, ke Muscat. Dari Pakistan terbang ke Oman. Ya, dia di sini saya tidak mau menyampaikan ke Amerika, tapi membriefing, terus terbang ke Oman. Pada saat terbang ke Oman, kemudian tadinya Trump mau ngirim 2 orang, Kushner dan Witkoff ke sini. Tapi di Islamabad ternyata di briefing sebelumnya, ada briefing lewat telepon. Ini tadi orang Iran ngomongnya gini-gini, maunya begini. Terus Trump dengar gitu, wah nggak bisa, saya nggak jadi kirim. Nggak bisa itu nggak dikirim, tetap di blokade. Nah sampai di Oman, begitu di Oman ini dia mendengar kata-kata Donald Trump. Tidak jadi ngirim Kushner sama Witkoff. Baru dikirim proposalnya dari sini. Proposalnya baru dikirim di sini? Di sini proposal bahwa bagaimana kalau kita abaikan nuklir, bagaimana kalau kita sekarang soal blokade aja lah, biar lewat, gini perang berhenti. Soal nuklir, soal macam-macam, itu nanti kita bahas framework aja. Yang penting kita damai atau berhenti perangnya, semua boleh lewat, kita atur, pokoknya demikian. Lagi dipikir-pikir sama Trump. Habis dari Oman, dia berangkat ke Islamabad lagi, habis itu berangkat ke kemana? Ke Moskow, Rusia. Oh, di Oman tadi pikir-pikir proposal yang muncul di sana. Ya, dikirim ke Amerika baru proposal. 10 menit setelah batal, Trump bilang batal, baru dikirim proposal resminya. Jadi gitu ceritanya. Dari sini, terus ini. Nah, ini nggak cukup bagus, tapi nggak apa-apa, biarin aja kan bola dilempar ke dia. Dia berangkat ke Islamabad. Nah, selama pergi ke Islamabad pertama, penuh dengan media massa mengcover. Sampai di Oman media massa cover, balik sini media massa cover, terus pergi ke sini ketemu sama Presiden Putin. Di cover sama media massa dan Putin mengatakan wah bangga atas perjuangannya Iran akan mendukung sepenuhnya militer, mendukung sepenuhnya secara politik segala macam. Nah, sekarang jadi
media massa dipenuhi oleh Iran yang penuh dengan kegiatan diplomasi, penuh kegiatan yang senyum, ramah, modern, intelek. Sementara Amerika sendiri, wah kemerungsung, ada penembakan lah segala macam, udah sibuk mematah. Nah sekarang bola di Amerika. Taktiknya Iran adalah ini kita bebaskan loh, ini lewat. Nanti kamu secara ekonomi akan orang terbantu, semua keluar gas, akan menurunkan harga minyak. Oke, masalahmu apa? Saya udah mau kok begitu, soal itu nanti kita dirunding belakangan aja. Nah sekarang Amerika gimana? Kalau dia bilang enggak, berarti kan dia seluruh dunia gara-gara Amerika nggak mau sepakat kan? Enggak, saya mau banyak. Kalau dia bilang, saya maunya tetap soal nuklir. Loh kok ngotot Amerika nuklir kan? Iran nggak punya nuklir. Kalaupun ada bahan, itu bahan masih 60%, masih jauh dari bom nuklir. Ya kan itu dirunding bisa belakangan. Nah sekarang artinya dengan cerdiknya Abbas Arasi membuat Amerika sekarang bola tangan Amerika, bola panas ini. Sekarang jawabnya apa? Menolak itu, dia juga pengen cepat keluar kan biar harga minyak di Amerika turun kan? Betul. Kalau nggak turun nanti kan rakyat Amerika ngamuk semua. Kalau harga di Walmart lebih tinggi, harga bahan bakar 2 kali lipat, marah. Nah sekarang berarti bola panas dilempar ke Amerika, sekarang nunggu Amerika responnya apa. Berarti Menlu Arakci ini tidak hanya diam saja Pak ya, dia melihat perkembangan politik dan juga terus bergerak untuk mencari cara celah untuk bisa mendapatkan poin terbaik untuk Iran. Persaingan antar negara, diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Secara militer, stalemate lah. Mau nyerang juga nanti resiko daripada Iran balas menyerang, menghancurkan desalinasi dan segala macam. Betul. Menyerang ini lagi belum tentu bisa ditangkis. Tapi kalau jadi militernya digunakan untuk ngancam, kamu nggak bisa lewat keluar. Nah Iran juga selama sebulan 2 bulan nggak bisa lewat, nggak apa-apa karena sini ada Laut Kaspia. Jadi dia bisa dapat perbekalan segala macam dari Laut Kaspia, dari jalan darat pun bisa, dari Cina lewat Tajikistan, Uzbekistan, dan Afghanistan, lewat Turkmenistan, dari sini bisa Kaspia, bisa lewat dari Armenia. Itu kan bisa bantu dia semua. Jadi sebetulnya dia nggak ada masalah. Tapi kan masyarakat dunia kan terkena berita darat yang mengatakan. Tapi dengan dibuka seperti ini, akhirnya berarti Iran tuh nggak terlalu bermasalah. Dia kelihatannya intelek ya, kelihatan dia penuh kehormatan ya, penuh tahu diplomasi. Amerika sendiri yang sekarang kelihatan kanak-kanak, karena selama ini kan diwakili oleh Trump sendiri. Yang tindakannya sangat tidak standar, diplomat internasional. Yang ngancam-ngancam, yang sama sekali tidak mencerminkan negara yang berbudaya, negara yang tahu diplomatik, yang taunya bunuh orang aja. Nah, di sisi lain Iran menunjukkan tingkat ketinggian diplomasi dan ini. Jadi sekarang bola panas dilempar ke Amerika, Amerika sekarang gimana nih bola nih? Dia jawab gimana nih? Gitu. Berarti kalau negosiasi ini alot dan tidak ada dealnya, justru itu yang akan merugikan ekonomi global. Tapi jika itu dapat titik temu, justru itu akan menguntungkan dunia. Kalau Iran tetap tidak ada upaya ini, orang nuduh Iran. Oke. Bisa dengan dipelintir berita baran nuduh Iran. Tapi dengan melempar begitu, sekarang seluruh dunia tahu. Amerika, Iran sudah nawarin. Itu dibuka, nanti kita soal ekonomi bisa dikurangi, kita menjadi lebih enak. Sekarang kamu gimana Amerika? Nah, orang nggak ada yang nuduh Iran sudah ngasih proposal yang terbuka, semua tahu. Dan Iran sekarang di backup oleh Rusia, di backup oleh Cina, di backup. Dan nyatanya kemarin lewat tuh keluar kapal pesiarnya yang mewah itu. Keluar sini tenang aja, nggak ada yang berani nyetop itu dari Amerika. Jadi dari segi perang informasi, sekarang dari sudut pandang itu Iran sudah unggul. Sekarang gimana Amerika masih bersiap kanak-kanak, asal neken, ngancam-ngancam atau gimana? Tapi ingat, kapal-kapal ini nggak berani masuk karena ini ada rudal anti kapal yang ada di sebelah selatan ini. Dan semua juga diancam nih, siap Houthi, siap mengancam rudal anti kapal. Di sini bisa nutup Selat Bab el Mandeb ya. Nih, Selat Bab el Mandeb bisa nutup di sini terus. Nggak ada yang berani dekat. Secara fakta bahwa Iran sangat kuat sehingga apapun ancaman Amerika jauh lebih tinggi teknologinya. Tapi untuk 2 selat ini dia bisa nggak berdaya sama sekali. Atau ongkosnya mahal sekali untuk dia kalau mau membebaskan dengan cara militer. Pak Sarki, ini kan juga masih ada beberapa negara-negara proksi Amerika ya Pak ya. Bagaimana hubungan saat ini Iran dan potensi kedepannya dengan negara-negara proksi Amerika? Di bawah meja atau di bawah itu mereka sudah hubungan sama Iran. Karena begitu juga Amerika itu jauh 6.000 km ini, mereka tetanggaan. Sebagai tetanggaan tentu mereka lebih mementingkan hubungan baik. Dan Amerika sudah tidak banyak pangkalan-pangkalannya kan di sini yang sudah dihancurkan, yang menunjukkan bahwa Amerika sebetulnya nggak berdaya berhadapan. Salah sendiri. Nasihat dari militer Amerika, nasihat daripada intelijen Amerika kepada Presiden Trump, jangan diserang. Nanti akibatnya nanti seperti membuka kotak Pandora, kita nggak tahu. Mereka bisa hancur, banyak yang kelihatan itu, tapi selanjutnya kita nggak tahu. Artinya
tidak akan sukses lah. Dan ternyata terbukti kan sekarang. Sekarang bingung gimana cara lepas. Tadinya mau menghancurkan uranium, mau membuat dia rezim tumbang dan segala macam. Tapi nyatanya sekarang malah diinjak sama Iran untuk Selat Hormuz ditutup dan tidak berdaya. Jadi orang bilang, wah Iran itu yang jahat nih menutup Selat Hormuz. Oh tidak. Pertama ingat, ini serangan ilegal ke Iran. Tidak sesuai dengan hukum perang. Karena lagi diplomasi, nggak ada masalah. So, habis itu Trump bilang, oh saya nggak senang, langsung diserang. Itu ilegal. Dibalas dengan serangan balasan, ditambah menutup Selat Hormuz demi keamanan Iran. Saya tutup Selat Hormuz dari Amerika dan kawan-kawan. Berarti sesuai dengan hukum. Dibalas lagi dengan blokade di sini. Loh, memblokade orang yang membalas sesuai dengan hukum perang. Blokade ini tidak sesuai hukum perang. Kenapa? Oh, dia tindakannya ilegal. Bela diri, ilegal lagi. Sekarang, orang kalau ditangkap, salahnya apa? Orang-orang ini dia sah jual belinya, asuransinya sampai duluan ditangkap atau disita segala macam. Kan itu tindakan ilegal. Itu sama dengan piracy, bajak laut. Cuman karena selama ini kita menganggap Amerika itu sebagai negara yang oke, polisi dunia, kita kadang-kadang mengakomodir, kadang-kadang kekurang lebihnya. Tapi sekarang kan nggak bisa diakomodir. Dia bukan negara satu-satunya di dunia lagi yang hebat, yang berkuasa yang ini. Ya harus diterima kenyataan. Bahwa sekarang kondisinya dia lebih lemah dari Iran dalam perundingan. Dia harus mengalah atau bukan mengalah, dia harus tahu dirinya. Nah sekarang kan berat bagi orang Amerika yang selama ini, bayangkan 6 minggu yang lalu mereka masih semua ini di bawah kuasaannya, Iran nggak ada apa-apa. Sekarang berbalik, Iran jadi memegang Selat Hormuz dan dia nggak bisa apa-apa. Wah, luar biasa ya. Pertanyaan saya berikutnya Pak Iran, Pak Sarki, maaf Pak. Pak Sarki, ini kalau kita bicara proksi dari Iran juga Pak, kan ada Libanon Pak ya. Ketika gencatan senjata negosiasi dengan Amerika, itu kan tiba-tiba Israel menyerang ke Libanon ya Pak Sarki. Nah itu bagaimana Pak Sarki? Gini, tuduhannya Iran kamu harus mengikuti permintaan kita. Pertama, rezim Cheng yang depannya. Kedua, soal balistik dan soal harus putus hubungan dengan proksinya, dengan anak buahnya. Terus Iran balas, oke, kita mau gencatan senjata. Gencatan senjata termasuk juga, gencatan senjata termasuk proksi saya. Proksi itu kan seperti dianggap teman saya, saudara saya. Ya sama dong, kalau gitu gencatan senjata ya termasuk gencatan di sini juga. Nah itu maksudnya Pak Sarki, bagaimana Pak? Ya iya kan, gencatan senjata termasuk ini juga. Tapi Israel menolak, kenapa? Loh ini kan terpisah. Loh kok terpisah? Kamu kemarin nuntut saya. Betul. Agar saya memutus hubungan dengan saudara saya. Sekarang mari kita berdamai. Kamu jangan hentikan serangan ke saudara saya. Karena dia menyerang mewakili saya. Sekarang berhenti serang, enggak, dia nyerang terus. Nah karena niatnya memang menggagalkan gencatan senjata ini. Tetapi Iran neken Amerika, Amerika neken Israel untuk menghentikan meskipun dia dengan cara agak bikin perundingan di Amerika sendiri dengan pemerintah Lebanon segala macam. Tapi intinya seperti itu. Karena kan akhirnya dunia bertanya-tanya ketika Iran dan Amerika Serikat, Pak Sarki sedang negosiasi tarik ulur begitu Pak. Tapi Israel tetap menyerang Lebanon Pak. Iya, tapi Israel juga dia nggak mau terlalu jelek. Dia bikin perundingan dengan pemerintah Lebanon, nggak mau dengan Hezbollah kan, harusnya dengan Hezbollah. Ya pemerintah Lebanon dekat gini nyerang ini. Ya karena Israel juga sebetulnya Israel. Jadi saat perang pertama tanggal 26 Februari, ini Lebanon ini Hezbollah menyerang Israel dengan habis-habisan. Tidak masuk berita karena media barat tidak, itu sampai 100 tank Merkava hancur. Itu bahkan sampai pasukan khususnya Hezbollah itu masuk ke utara sini, ke tempat-tempat penduduk dengan dia nyerang di situ sampai kemudian menghancurkan. Nah sekarang kenapa hebat sekali Hezbollah? Karena Hezbollah menggunakan taktiknya perang Rusia lawan Ukraina. Ini Ukraina perang sini. Taktik yang bagaimana Pak? Menggunakan drone FPV, drone pakai fiber optik. Yang orang Israel sendiri biasa berhadapan dengan gerilyawan pakai tank, merasa kuat. Kali ini dia berhadapan dengan gerilyawan yang mendapatkan ilmu dari perang Rusia dan Ukraina. Di mana akibat drone di Rusia, Ukraina sekarang tank itu mundur 40 km belakang. Kenapa? Karena yang perang sekarang drone dengan artileri. Kalau sudah direbut, baru tank mendekat. Kalau enggak, tank mundur. Kenapa? Tank itu makanan empuk bagi rudal FPV, first person view yang pakai, yang menggunakan fiber optik biar dia bebas jammer. Sampai 100 loh. Jadi sekarang banyak, dan kan media barat tidak menyampaikan ya. Kalau Anda bisa masuk ke dalam media sosial bahasa Parsi, itu banyak sekali yang menghancurkan pasukan, menghancurkan tank, banyak tank yang dihancurkan. Pasukannya Israel itu nggak berani keluar dari tank. Tanknya pun dihajar sama drone-drone FPV.
Pak Sarki, saya kan juga mendapat informasi mengenai situasi politik dalam negeri Amerika Serikat juga ya. Di tengah dengan apa yang dilakukan Iran tadi dijelaskan Pak Sarki, pilihan rasional yang harus diambil Amerika Serikat dengan kondisi seperti ini apa? Rencana perang itu cepat ya, cepat selesai. Tapi nggak selesai itu dipegang Hormuz. Akibatnya apa? Hampir 20% minyak dunia nggak bisa lewat. Hampir 30% gas dunia nggak bisa lewat. Hampir 30% pupuk dunia nggak bisa lewat. Hampir 50% helium dunia nggak bisa lewat. Helium itu untuk buat IC. Hampir banyak sekali barang-barang bisa keluar termasuk bahan baku plastik. Jadi banyak sekali membuat harga. Akhirnya terjadi adalah untuk di Amerika, khususnya harga BBM naik. Kenapa harga BBM naik? Para pendukung Amerika pasti bilang dengan, saya nggak tahu mereka gimana cara pikirnya. Minyak itu, kalau di sini naik, jadi di dunia itu sehari konsumsinya 20 juta barel. Dari sini 5 juta barel. Nah kalau 5 juta barel berhenti, harga minyak di seluruh dunia termasuk Amerika juga naik. Meskipun dia produsen minyak. Memang di Amerika minyak terus disubsidi kan tidak. Ya naik. Tadinya $67, $70, begitu ini sekarang udah $110. Yang terjadi kemudian adalah semua harga naik di Amerika. Pupuk juga naik karena mereka kan sekarang musim tanam ya. Amerika itu produsen apa macam-macam produk pertanian yang ini tidak perlu pupuk kan. Urea ya? Dari sini. Fosfat dan segala macam pupuk. Itu dari sini produksinya. Harga pupuk naik. Jadi mahal sekali. Sekarang akhirnya nanti harga pangan naik. Minyak naik, pupuk naik, harga pangan akan naik. Nah, terus kemudian naik namanya inflasi. Inflasi itu mengakibatkan barang-barang naik. Dengan barang-barang naik, maka ekonomi Amerika akan menurun. Pertumbuhan ekonomi menurun. Dengan menurun, maka para pembeli surat utang Amerika, obligasi, itu dia akan menjual. Karena menjual surat utang. Begitu surat utang dijual, Amerika yang setiap hari memerlukan utang baru, menjual dengan bunga lebih tinggi. Namanya US Treasury Yield 10 years. Dia jual dengan bunga tinggi. Nah, makin turun ekonominya, maka harga naik. Begitulah 4,5% sampai 5%. Yang terjadi adalah bunga bank naik. Kalau tadinya dia pinjam uang di bank untuk beli rumah, bayar bunganya 5,5%, 5% sedikit di atas obligasi. Sekarang naik jadi 6%, 7%. Yang terjadi apa? Orang nggak sanggup bayar rumah, nggak sanggup bayar kredit card, nggak sanggup bayar mobil, nggak sanggup bayar perusahaan menengah kecilnya. Akhirnya apa? Depresi, mengalami tekanan depresi, bisa crash. Bahkan katanya depresinya bisa lebih buruk dari depresi tahun 1930. Begitu terjadi itu dan gejala itu, sekarang apa yang terjadi? Politik. Amerika, banyak daerah, kan di Amerika itu sistem pemilihan presiden itu kan kolateral, yang namanya sistemnya adalah, bukan kolateral, sistemnya adalah sistem berbeda dengan kita. Beberapa daerah yang tadinya merah, Republikan, Partai Republik itu, sekarang udah mulai biru Partai Demokrat. Sampai nanti, pada saat pemilu setelah bulan November terjadi, dan kemudian nanti para pemilih Trump yang kecewa, kalau yang lawannya udah keruan kan, milih ya, kecewa akan pindah ke Partai Demokrat. Begitu Partai Demokrat, maka nanti mayoritas Kongres, Senat, dan Representatif, DPR-nya itu sekarang kan dipegang Republik. Dipegang oleh Demokrat, yang terjadi adalah begitu mayoritas, maka mereka akan mulai impeach Trump. Ada potensi ke arah sana ya Pak ya? Iya, dan kemudian kalaupun dia tidak berhasil diturunkan, maka mengeluarkan undang-undang yang akan membatasi Trump. Sehingga meskipun dia masih ada 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi, tapi Trump tidak akan berdaya karena dia akan dibatasi penggunaannya oleh mayoritas Kongres atau mayoritas DPR yang akan melarang dia untuk melakukan hal-hal seperti ini lagi. Atau mungkin diimpeach sekalian, diganti sama Vance. Israel nggak terlalu peduli, cuek aja. Kenapa? Karena dia yakin kalau Trump diganti pun, nanti penggantinya pasti tetap manut sama dia. Itu logika dia. Dengan sistem politik Amerika. Tapi sekarang nggak juga. Karena sekarang orang udah tahu mengenai bahayanya mengenai lobby Yahudi di Amerika. Itu jadi mungkin nggak semudah itu lagi. Tapi Pak Sarki, kami mendapat informasi, koreksi kalau informasi ini kurang pas gitu Pak. Katanya Pak, dari pihak Amerika mengingatkan warga Iran untuk tidak mendekat ke area-area energi Iran Pak. Karena entah apakah itu adalah ancaman akan ada serangan lagi Pak? Yang dimaksud area energi itu adalah listrik. Jadi di Iran itu ada, di sini ada namanya Abadan. Tempat orang untuk untuk mencari minyak. Terus disalurkan lewat pipa ke Pulau Kark. Di Pulau Kark dan beberapa tempat lain itu tempat untuk distribusinya. Kalau Pulau Kark direbut ya nggak masalah, orang kerannya ada di daratan. Nah yang diserang bukan ini, yang diserang itu adalah pembangkit listrik, sehingga nanti akan kesulitan listrik. Kemudian itu saja, dimaksud energi itu adalah listrik. Amerika tidak akan nyerang minyak, kenapa? Kalau sampai ini pinginnya dia setelah damai nanti kan tetap minyak mengalir ya. Kalau enggak nanti kan dia juga harga tinggi. Jadi dia tidak akan bodoh menghancurkan. Jadi jangan pikir energi itu adalah menghancurkan kilang minyak, tidak. Menghancurkan listrik. Sehingga akan kesulitan bagi masyarakat itu.
Tapi Baik. saya kira Iran juga sudah menyiapkan untuk mengantisipasi ini. Seperti halnya juga dia pada saat pertama serangan itu kan katanya 100% hancur sasaran. Pertanyaannya, Iran tuh udah beli puluhan ribu decoy. Decoy itu adalah seperti pesawat palsu, peluncur roket palsu, kemudian radar palsu segala macam yang diisi dengan rangka, terus diisi dengan pemanas sehingga kelihatan mesinnya nyala atau radarnya berfungsi seperti itu. Jadi dan terbukti juga setelah sebulan mencoba terbang rendah dihajar tuh 8 pesawat yang rontok itu. Total 48 pesawat termasuk 23 drone yang hancur punya Amerika. Tapi itu kan nggak dimasukkan berita besar-besar. Kenapa? Biar jangan kelihatan bahwa di mereka rugi besar itu jangan kelihatan. Baik, Pak, bicara soal penghancuran, ngomong-ngomong soal rencana serangan begitu Pak ya, kita juga akan membicarakan berikutnya Pak Sarki dan juga pemirsa mengenai kerusakan infrastruktur lawan Iran yang tidak diungkap. Usai jeda, kami akan segera kembali pemirsa. Jangan kemana-mana, dialog dengan Pak Sarki masih akan berlanjut. Tetap bersama kami. Serangkaian serangan udara Iran ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara sekutu di Timur Tengah mengakibatkan kerusakan masif. Laporan terbaru NBC News menyebut nilai kerusakan lebih besar daripada yang dilaporkan. Pentagon sendiri disebut menolak memberikan informasi tentang sejauh mana kerusakan atau biaya perbaikan. Kerusakan dilaporkan terjadi pada berbagai infrastruktur, mulai dari landasan pacu hingga markas komando. Misalnya saja kerusakan di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dan pangkalan udara di Udeid di Qatar. Biaya perbaikan masif juga dibutuhkan markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat yang mencapai $200 juta. Diperkirakan perbaikan sejumlah infrastruktur militer itu mampu menelan biaya hingga $5 miliar. Pada bulan Maret lalu saja, Pentagon memperkirakan 6 hari pertama perang melawan Iran menelan biaya lebih dari $11,3 miliar. Nah ini menarik pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Pak Sarki. Kali ini kita bahas soal kerusakan masif pangkalan Amerika di Timur Tengah akibat serangan Iran. Tapi Pak Sarki, sebelum kita ke sana Pak Sarki ya, kita lihat dulu tayangan di plasma ini. Yang menjadi pertanyaan pertama Pak, ini adalah beberapa serangan-serangan dari Iran ke pangkalan militer di negara-negara Teluk. Sebelum ke nilai ekonominya, mengapa pangkalan militer ini menjadi salah satu sasaran dan target dari Iran Pak? Jadi begini, Iran diserang oleh Amerika dan Israel ya melalui ruang udara daripada negara-negara ini. Dan negara ini memiliki pangkalan Amerika, seperti di Kuwait ada pangkalan Amerika, di Irak ada, di Jordania ada, King Abdul Aziz ada, di mana di Saudi Prince Sultan ada, Al Udeid di mana di Qatar ada, di Bahrain juga ada, kemudian termasuk di Oman juga ada, di Uni Emirat juga ada. Jadi mereka menjadi target sah. Pertama, serangan Amerika dan Israel itu serangan yang tidak sah, unjust war, berlawanan dengan hukum perang, jadi melanggar tidak sah, itu serangan tidak sah. Nah itu maka Iran membalasnya dengan menganggap bahwa semua yang menjadi tuan rumah serangan, baik dia menggunakan tempat untuk take off atau tempat untuk dilewati, atau tempat untuk untuk menjadi tempat mengisi bahan bakar, untuk mengirim drone atau pengendalian, dianggap sama. Itu adalah pangkalan Amerika. Jadi dalam menurut hukum perang itulah sasaran yang sah. Banyak orang bilang, oh kesalahan Iran untuk menyerang negara Arab. Bukan negara Arab, dia menyerang pangkalan ini dan itu sah. Jadi nggak banyak yang dikomplain dari orang negara-negara Arab ini. Kenapa ya? Karena memang sasarannya sah. Nah, alasannya mereka kenapa? Oh itu soalnya apa Iran diserang? Karena Iran membantu mendanai Hezbollah, bantu mendanai Houthi. Karena itu dia sah diserang. Lah, ini bukannya mendanai, mereka menjadi tempat nongkrongnya pesawat Amerika atau sistem Amerika. Berarti kan lebih parah daripada itu kan? Nah, saya langsung lanjut ya. Silakan Pak. Jadi yang diserang yang pertama adalah sistem radar. Di Kuwait, kemudian di Bahrain, di Qatar, kemudian di Uni Emirat. Yang paling parah adalah di sini namanya di Bahrain. Di sini ada pangkalan Angkatan Laut Armada kelima. Bayangkan, Armada kelima Amerika berada di sini pangkalannya. Bayangkan di tengah Teluk. Jadi siapa penguasa Teluk? Dari sini banyaknya pangkalan militer ini berarti sebetulnya penguasa Teluk Persia itu adalah Amerika. Yang pertama. Kemudian dia menyerang juga Al-Dafa Air Base.
hancur nih F-35 hanggarnya, dicurigai ada F-35 yang hancur juga. Dan yang menyerang adalah pesawat F-5. Bayangkan dari Iran, pesawat F-5 yang zaman tahun 70-an itu digunakan untuk menyerang dan menghancurkan ada hanggar di situ. Nah, kemudian menghancurkan juga banyak ya, seperti Camp Baring Air Base, ini banyak juga tempat. Kemudian Camp Arijan, tempat angkatan darat, ada pangkalannya helikopter Apache dihancurkan. Al-Udeid itu adalah depot dan command centernya. Dan yang paling parah juga adalah di Qatar. Di Qatar itu adalah Al-Udeid. Al-Udeid yang merupakan Combined Air Operation Center. Jadi pusat pengendali operasi udara Central Command itu di sini. Dihancurkan, pada pergi semua. Sampai keluar perintah dari Kementerian Luar Negeri untuk semua warga sipilnya pergi dan warga militernya tinggal ke hotel-hotel dan hotel diserang juga. Dan yang Israel juga diserang ini, yaitu Telnov Air Base, kemudian Nevatim, Ramon Air Base, pangkalannya F-35, pangkalannya F-15I. Dan yang terjadi adalah dicurigai ada 2 F-35 hancur juga, tapi kan tidak masuk berita, sama F-15I hancur juga. Kemudian selain 2 F-35 Amerika yang ada di sini, selain yang ditembak jatuh, bukan tembak jatuh, yang hancur gara-gara sesuatu terbang rendah, kemudian dia harus pasang medali Al-Dafra. Kemudian hancur juga di King Abdulrahman Air Base, dan Sultan ini adalah ada AWACS, pesawat AWACS, dan pesawat KC-135-3 hancur. Kemudian ini banyak sekali kehancuran yang terjadi di sini. Dan kalau di Tumrait Air Base, di sini ada untuk monitoring komunikasi antara Timur Tengah dengan Diego Garcia. Kita bisa lihat lagi, nah ini Israel, ini sasaran dihancurkan di Israel. Itu sasarannya bagaimana Pak? Iya, jadi di sini ada beberapa pangkalan udara, baik yang di Negev, dan ini dihancurkan dengan menggunakan rudal. Kombinasi rudalnya rudal macam-macam, ada rudal jelajah, ada rudal hypersonic, dan ada rudal ini, rudal drone ini. Nah, jadi yang paling spektakuler adalah menghancurkan Al-Dafra. Pertama diserang dengan kombinasi rudal drone drone 136 Syahid, jumlahnya 200, sehingga menghancurkan radar termahal, radar harga $1 miliar. Kemudian setelah itu dihantam dengan rudal Khoramsar. Wah, hancur, jebol ini pangkalan, termasuk F-35 hanggarnya. Jadi kerusakan ini sangat total. Ditambah dengan Israel itu lebih dari 6 miliar. Kalau mungkin di negara Arab sendiri sekitar 5 miliar. Baik. Tapi angkanya sebetulnya lebih daripada itu. Sebelum ke sana, Pak Sarki maaf dipotong. Jadi pangkalan-pangkalan militer di negara Teluk ini digunakan Amerika untuk menyerang Iran dan menjadi landasan Iran menyerang pangkalan militer tersebut sebagai upaya defense. Mereka adalah fasilitas angkatan militer Amerika. Ada yang fasilitas untuk darat, laut, udara, tempat mereka berlatih, istirahat, menginap, pangkalan aju, mengisi bahan bakar, mengisi senjata, semua di sini. Jadi bukan serangan Iran ini ke negara ini bukan karena mereka proksi Amerika, bukan? Mereka adalah proksi. Itu artinya sekutu kan proksi. Kalau Iran sekutunya adalah proksinya adalah Hezbollah dan Houthi serta Hamas. Organisasi. Kalau mereka negara-negara ini adalah proksinya Amerika. Bayangin, mereka punya pangkalan di sini. Dia punya blanket overflight, bebas terbang kapan saja, nggak perlu cerita apapun. Mereka mengisi senjata di sini. Pesawat pengintainya mengintai Iran bolak-balik dari sini. Pesawat tankernya terbang dari Prince Sultan mengisi bahan bakar di udara untuk nyerang ke situ. Untuk itulah. Meskipun mungkin terbangnya dari sini, tapi dari Jordan pun terbang ke sini. Karena bebas Amerika di sana sebagai proksi sekutu. Pesawat A-10-nya juga dari sini. Lah terus namanya kalau bukan proksi apa? Ya mungkin apapun namanya, mungkin lebih dekat dari proksi malah. Malah sekutunya Amerika. Jadi Iran melarang Amerika dan sekutunya lewat sini, itu adalah sah. Karena Amerika dan Israel menyerang, maka Iran melarang sekutunya. Jadi menutup di sini itu bukan tindakan ilegal, tindakan sah, sesahnya sah. Serangan Amerika Israel itu tidak sah. Blokade Amerika itu tidak sah. Sahnya kenapa? Karena dia mendeklar, karena dia sebagai paling terkuat di dunia. Jadi kita mengiyakan. Kalau nggak mengiyakan, nanti kita diembargo sama dia. Kalau jangan ancaman, main ancaman yang dipikir, yang kita sering mikir, negara demokrasi, negara liberal itu pasti ikuti aturan. Tapi ternyata tidak, begitu ada konflik semacam baru kita sadar. Kamu dukung saya nggak? Kalau nggak, nanti kamu tak sanksi loh. Sanksi primary, sanksi secondary. Sanksi secondary itu apa? Kalau Iran menjalin hubungan dengan negara lain, negara lain itu kena sanksi juga.
Akibatnya banyak negara yang nggak berani. Tapi sekarang kan sudah terbukti bahwa Iran mampu menangkis serangan dan membuat Amerika kesulitan. Banyak negara yang sudah tidak terlalu percaya akan sanksi itu, nggak takut. Malaysia memutuskan perjanjian dagangnya, wes nggak mau saya ikut. Spanyol nggak mau juga. Inggris malah saya nggak mau bantu kamu. Jadi banyak negara yang sudah menyatakan tidak. Kenapa? Karena dia ya memang sudah waktunya emporium Amerika ini mungkin sudah tidak sekuat itu, dia runtuh. Karena ada negara-negara adidaya baru yang timbul yang punya pilihan bagi masyarakat dunia untuk memilih tidak harus dengan Amerika ataupun dengan Amerika bentuk hubungannya tidak seperti dulu. Baik, Pak Sarki tadi juga sempat menyinggung tentang kerugian dari serangan Iran ke pangkalan militer di negara Teluk, pangkalan militer Amerika Serikat. Kita lihat tampilan berikutnya. Ini dia Pak Sarki. Wow, besar sekali ternyata kerugian. Ini estimasi biaya yang dialami pangkalan-pangkalan tersebut ketika diserang Iran. Silakan Pak. Al Udeid Qatar ini 1,1 miliar. Belum dihitung radar TAT yang di sini. Kemudian pangkal Airways Uni Emirat ini harganya 500 juta dolar. Wow. Kemudian Irak, kenapa mahal sekali? Irak dia 1 miliar. Dia adalah pangkalannya pesawat tanpa awak, tapi juga dia mempunyai radar jarak jauh yang untuk mengawasi seluruh Iran, memastikan itu dihancurkan, radarnya dihancurkan ini, makanya mahal sekali ya. Kemudian Prince Sultan 1 miliar, ya kenapa? Yang hancur di sini pesawat AWACS yang mahal, AWACS saja udah 500 juta rupiah, 500 juta dolar sendiri. Ditambah dengan pesawat KC Stratotanker ya. Kemudian di Jordania ini juga ada beberapa dihancurkan ya. Kemudian untuk Bahrain ini adalah pangkalan armada kelima Amerika 200 juta. Memang banyak bangunan yang dihancurkan. Tapi uniknya dengan pangkalan ini tidak hanya dengan rudal atau drone, tapi juga pasukan khusus Al-Quds itu menghancurkan. Jadi dia menggunakan kapal selam mini dan menggunakan drone laut untuk menghancurkan dermaganya, dan bahkan ada satu pesawat kapal perusak yang rusak juga lambungnya gara-gara dijebol. Itu pasukan khusus ini, pasukan kataknya atau pasukan khusus angkatan lautnya ya. Kemudian di Kuwait juga ya mahal, dan juga pangkalan di Uni Emirat ini tadi. Yang lainnya kan belum dibahas ya, tapi totalnya adalah sampai 6 miliar dolar, termasuk 6 miliar dolar. Termasuk di mana di Israel. Israel termasuk. Tapi itu kan baru harga fisiknya. Contohnya di Al Udeid. Ini yang dihancurkan penyimpanan precision guided missile. Jadi missile peluru kendali yang mahal itu dihancurkan. Nah, itu kan nggak dihitung. Berapa banyak hancur sehingga akhirnya banyak pesawat-pesawat Amerika tidak bisa mendapatkan stok. Itu mungkin 10% stoknya Amerika di dunia dihancurkan di situ. Ini kan estimasi Pak ya, tapi sebenarnya bisa lebih dari ini berarti? Oh iya, harganya kan banyak sekali. Dengan hancurnya di sini, berarti orang-orang kan pada pergi. Itu kan banyak perumahannya dianggap sudah nggak bisa dipakai lagi kan, sudah pada saat pergi langsung di penduduk setempat lalu kan sudah langsung menghancurkan semua. Pak Sarki, dengan kondisi yang seperti ini Pak, ini kan awal pangkalan militer ini kan untuk melindungi sebenarnya negara-negara tersebut Pak ya, negara Teluk Ya dimulai Amerika dengan perang Irak dulu lah, kan dulu Irak tuh negara di sini, Irak tuh bebarnya cuma seperempatnya Iran, ini Irak nih, seperempatnya Iran. Nah Irak ini kemudian untuk melindungi maka dan kali Irak sekarang ada Iran untuk melindungi, kamu bikin perjanjian. Nah semua seneng kan, nanti dapat bantuan Amerika, pelatihan pendidikan di Amerika, kemudian dapat kemudahan, kemudian apalagi menggunakan dolar ya. Memang kalau negara dikuasa tuh ya pasti banyak yang mendekat. Nah itu Pak Sarki. Masalahnya lama-lama kan negara dikuasa ini enggak, apalagi ketemu dengan pemimpin kayak Trump, artinya kan dia tidak mau fair lagi, ada pesaing lagi di dunia ini yang lebih produktif. Nah itu udah mulai kan. Kalau dulu mungkin dia fully ekonomi kuat, tapi sekarang akhirnya muncul China sebagai kompetitor, Rusia kompetitor. Nah itu kan berarti ada pilihan lain dalam ekonomi, dalam berhubungan lainnya. Berarti hal itu benar adanya Pak ya? Mungkin terjadi Pak ya, ketika negara Teluk mulai berpikir ulang, loh kok malah delalah ada pangkalan militer, malah ini yang menjadi target. Ya, karena mereka tidak bisa menghalangi Iran naik statusnya di negara adidaya regional. Tadinya ada regional di sini, ya masing-masing punya senjata, tapi banyak yang pilotnya orang dari luar, Pakistan dan segala macam. Tapi satunya negara adidaya yang sangat kuasa, yang menyerang manapun dari ganggu, namanya Israel. Tapi sekarang dengan adanya ini, terbukti bahwa Iran jauh lebih besar, potensinya lebih besar, dan kalau diberi kesempatan berkembang, ekonomi dibuka,
nggak ada yang lainnya, nggak ada apa-apa yang dibandingkan Israel dengan Iran. Iran bisa memproduksi, tidak hanya mengkonsumsi. Sini kan kebanyakan memproduksi minyak, mengkonsumsi yang lain. Ya. Kalau di sini memproduksi minyak, memproduksi teknologi, memproduksi kesehatan, memproduksi pendidikan, memproduksi macam-macam. Dan negaranya cukup luas dan negaranya bukan gurun tandus. Negaranya negara pegunungan yang tidak kekurangan apapun. Pak Sarki, saya waktu kita terbatas, tapi mungkin pertanyaan pamungkas saya. Iran kan menyerang ini menggunakan rudal-rudal, mengeluarkan rudalnya begitu ya. Artinya ada biaya di sana dikeluarkan. Sementara Iran juga menerima serangan dari Amerika dan Israel. Artinya mereka juga mengalami kerugian di dalamnya begitu. Apakah mereka masih memiliki kuota yang cukup, Pak, untuk bisa melakukan serangan kembali? Amerika mungkin persiapannya baru 6 bulan yang lalu nyerang. Iran bertahan ini sudah 20 tahun. Dia sudah menabung apapun dibutuhkan. Kan sering dituduh RGC itu garda revolusi. Wah ini korup nih, dia banyak ngelola BUMN ini. Duitnya kemana gini? Kan terbukti ternyata duit itu jadi alat-alat pertahanan. Alat-alat untuk bertahan daripada serangan lawan. Dia siap. Nah kemudian alat itu juga canggih kan. Dan juga kemudian, dan inilah dia, asimetrisnya adalah dia dengan biaya jauh lebih murah. Sekali lagi saya ingatkan, dia bisa menggunakan satu drone seharga $20.000, menghancurkan radar di Qatar seharga $1 miliar. Amerika jual duit mungkin hampir untuk biayanya saja mungkin habis 5 miliar pada bulan pertama. Selain korban 5 miliar ya, ada biaya keluar 5 miliar, dia jauh lebih murah karena dia udah siap. Dia sudah siap selama 20 tahun. Saya yakin skenario perang ini, mungkin dia malah lebih siap, dia diserang bukannya Amerika tapi NATO juga sekalian. Negara Arab juga sekalian, mungkin itu yang lebih siap. Dia siap akan diserang dengan, karena dia tahu kan, dia melihat, oh di negara ini. Mereka itu sangat tahu Amerika. Pada saat tahun 79 sebelum revolusi Iran, itu orang Iran sekolah di Amerika itu 50.000 orang, PhD, S2 dan S3. Setelah itu, meskipun dia hubungan buruk Amerika, setiap tahun itu rata-rata 12.000 orang berangkat ke Amerika untuk ngambil S2 dan S3. Presidennya, Pereskian itu lulusan Stanford Amerika. Kecuali sampai tahun 2025 kemarin. Baru berkurang yang berangkat ke Amerika karena dihambat. Tapi sebelumnya Amerika nggak artinya apa? Orang Amerika sendiri tahu Iran ini potensi masa depan. Mereka artinya ini bukan orang radikal. Bukan orang ini. Ini radikal itu adalah mengkartunkan atau menganimasikan orang Iran sehingga jadi kelihatan kurang mampu, radikal, nggak beres, segala macam. Ya kenapa? Karena politiknya beda dengan Amerika dan Israel. Kan dulu mereka sahabatnya Israel dan Amerika. Setelah dikuasai oleh revolusi dan dipimpin oleh ini, ya, jadi dengan sistem yang berbeda, menjadi lawan. Sesungguhnya apakah Iran mengancam Amerika? Tidak. Mengancam Israel. Ya, tapi Israel mengancam Israel kenapa? Karena dia membela Palestina. Hezbollah, Hamas, pembela Palestina. Dia mensupport dari luar. Bedanya apa? Dengan Amerika mendukung pemberontak Kurdi di Irak, pemberontak Kurdi di Suriah, mendukung pemberontak ISIS di Suriah sekarang merebut itu. Kan sama saja. Cuma sekarang adalah Iran yang membantu ini untuk membebaskan Palestina atau memberi tekanan pada Israel terkait Palestina. Jadi negara besar itu seperti itu. Iran belum besar, dia sudah berperilaku seperti negara besar. Yang lain, diam-diam, sembunyi-sembunyi, nggak berani. Mungkin bantu juga kan, tapi diam-diam aja. Apakah ada kekhawatiran Iran menjadi Cina kedua gitu? Oh iya, dengan kemampuan itu Cina kedua. Apalagi kesenjangan kesehatan. Kan seperti saya pernah bilang, waktu saya di sebuah stasiun TV nanya sama orang, oh Pak, saya baru pulang dari, dia nonton saya di TV pada saat dia lagi di Teheran. Ngapain Teheran? Berobat Pak, stroke. Terus di sana emang kenapa? Kok sana Pak? Murah Pak. Contohnya apa? Kalau di Turki Pak, kita rambut nih, harganya 100 juta nih, transplantasi rambut atau ini. Di sana cuma 10 juta Pak, lebih murah lagi. Wah, kok bisa gitu? Loh, orang-orang Turki itu belajarnya di Iran Pak. Di sana ilmu kedokteran. Kok bisa maju? Stem cell-nya maju Pak. Kok bisa maju gimana? Di negara lain kan nggak bisa stem cell manusia. Di Iran tuh katanya bisa Pak. Pokoknya selama umurnya janin itu belum 40 hari, itu masih belum dianggap manusia. Berarti sudah mulai menggunakan stem cell yang lebih mirip sama manusia. Jadi lebih sukses Pak, stem cell-nya bagus. Wah saya mikir benar juga ya, tak tanya sih di AI, oh nyata betul seperti itu. Memang dia maju sekali. Jadi negara yang sangat rasional gitu loh. Nggak ideologis banget. Ideologis itu hanya untuk prinsip dasar negaranya.
Tapi bila mengambil keputusan mereka negara yang sangat rasional. Saya menilai mereka itu kan perang itu dengan menganggap dia musuh. Dalam sekolah di Amerika, maka pelajaran utama adalah kenalilah musuhmu lebih daripada sahabatmu. Saya pelajari, lama-lama saya, loh negara ini kok oke juga ya. Nggak seperti yang saya bayangkan, negara ini negara radikal, ternyata tidak. Cuman masalahnya kan nggak semua orang seperti saya. Kalau saya diajar critical thinking kalau di Amerika itu, kamu harus pelajari dia betul-betul sehingga kamu bisa mengalahkan dia. Kamu bunuh dia, atau kamu sogok dia, atau kamu rayu dia. Yang penting keinginan objektif kita, strategi objektif kita tercapai. Nah sama, Amerika harusnya tidak hanya menggunakan militer, dia harus menggunakan cara lain. Nah cuman masalahnya karena dipengaruhi Israel, cuman mikir cara militer tok, tidak mikirkan cara lain untuk membujuk Iran. Menurut saya harusnya Iran itu temannya Amerika. Karena tidak ada negara lain yang cocok jadi temannya di Timur Tengah kecuali Iran. Wow. Karena ini terlalu kecil nih negara ini, terlalu kecil dan banyak masalahnya kan. Iran kan tidak. Menarik itu. Dulu temannya Amerika dekat. Zaman Valevi ya? Iya, artinya sekarang pun harusnya dekat, cuma karena berbeda pimpinan kan. Baik. Itu aja. Pak Sarkit, terima kasih banyak Pak. Menarik sekali. Tadi yang saya kutip, teman yang sebenarnya untuk Amerika sebenarnya adalah Iran. Iya. Itu menarik. Pak Sarkit, nanti bisa kita dialog kembali ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Dan pemirsa, kita akan segera kembali. Sindo Prime masih akan bersama Anda. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Korban meninggal dunia tragedi kereta Argo Bromo Anggrek yang menabrak kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur mencapai 15 jiwa. Keseluruhan korban jiwa adalah perempuan. Rincian dari Polda Metro Jaya, korban jiwa tabrakan antara kedua kereta di stasiun Bekasi Timur telah mencapai 15 orang. 15 orang korban tersebar di 4 rumah sakit, yakni 10 jenazah di Rumah Sakit Polri, 3 jenazah di RSUD Bekasi, 1 jenazah di Rumah Sakit Umum Bella, dan 1 jenazah lagi di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Sementara korban luka mencapai 84 orang. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i memastikan 15 korban semuanya berjenis kelamin perempuan. Dengan pukul 08.00 sudah selesai, seluruh tim SAR kita nyatakan, kita kembalikan ke home base masing-masing. Saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur. Dan itu memang harus kita lakukan. 100% yang kita evakuasi perempuan. Banyak yang berspekulasi tabrakan terjadi adu banteng antar kereta di stasiun Bekasi Timur. Namun pemirsa, kronologi sebenarnya diawali mogoknya mobil listrik taksi Green SM. Berikut selengkapnya. Jadi dari arah Cikarang menuju Jakarta, kita lihat di jalur kereta Bulak Kapal, taksi Green SM terhenti di tengah rel dan ditabrak KRL. Setelah menabrak taksi, kereta komuter lain terhenti sejenak. Nah, lalu dari arah sebaliknya, KRL Kampung Bandan Cikarang juga terhenti karena sinyal merespon kecelakaan di depannya. Kedua kereta ini berhenti naasnya dari arah yang sama di belakang kereta tadi. Kereta jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek Gambir Stasiun Turi dari belakang melaju kencang. Sinyal diduga error dan tidak bisa berhenti lalu menabrak. Kita lihat ini dia. Sinyal error dan menabrak KRL Kampung Bandan Cikarang hingga mendorongnya ke stasiun Bekasi Timur. Nah, ini yang membuat kita semua bertanya-tanya ya, apa sebenarnya menjadi penyebab di balik tragedi kereta Bekasi? Apakah murni kesalahan teknis? Ada hubungannya nggak dengan kereta taksi listrik yang terhenti tiba-tiba? Atau ada kelalaian yang luput dari pengawasan? Kita bahas bersama pengamat transportasi publik bidang perkereta-apian, Joni Martinus. Selamat malam Pak Joni. Assalamualaikum Pak. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Terima kasih Pak Joni sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Itu yang menjadi pertanyaan publik, Pak. Apakah taksi yang tiba-tiba terhenti di Bulak Kapal, di rel Bulak Kapal dan ditabrak kereta dari arah Cikarang tersebut, ini yang menyebabkan awal dari musibah ini terjadi, Pak? Ketika ada KA dari jalur sebaliknya menabrak kereta di depannya yang terhenti karena sinyal tersebut, Pak. Apakah ini rangkaian yang terjadi diawali dari hal itu, Pak?
Jadi gini Mas, pertama kalau itu bagian dari suatu cerita ya, cerita secara bersambung itu oke. Tapi kalau mau dirinci lebih detail lagi, dipertajam, apakah dengan kejadian mobil listrik yang mogok itu yang mati di jalur kereta, kemudian tertabrak oleh KRL itu menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan ini? Kalau menurut pendapat saya tidak. Tidak. Ini ya betul tidak. Karena apa? Karena ini dua isu yang berbeda. Ini dua case yang berbeda ya. Jadi yang menjadi yang perlu kita sorot adalah menurut saya bukan karena mobil itu mogok di perlintasan kemudian oleh KRL, bukan itu, tapi yang menjadi fokus adalah kenapa gitu loh, kenapa Argo Bromo Anggrek bisa masuk nyelonong lah ya ke jalur yang di dalam jalur itu sudah ada kereta api sebelumnya. Harusnya Mas ya, kalau kita bicara tentang prinsip persinyalan ya, prinsip absolut blok sistem persinyalan di perkereta-apian itu mewajibkan. Jadi mewajibkan sinyal masuk berwarna merah selama ada kereta di petak blok di depannya. Artinya kalau sudah ada KRL yang sudah siap atau berada di stasiun Bekasi Timur, maka itu harusnya kereta api Argo Bromo itu tidak bisa masuk. Kenapa? Karena menurut prinsip absolut blok sistem tadi itu indikasi sinyal harus wajib menunjukkan merah. Merah itu artinya kereta api harus berhenti. Ini menurut saya masalah yang memang perlu didalami oleh teman-teman KNKT yang menginvestigasi masalah ini. Seperti itu, Mas. Pak Joni, mungkin analisanya minta tolong dijelaskan lagi soal ini Pak, sinyal error yang diduga menjadi salah satu penyebab utamanya. Ada netizen yang berspekulasi begitu, taksi listrik tersebut mengunci, tiba-tiba mati. Nah, ada hubungannya nggak? Entah secara sistem atau gelombang sehingga mempengaruhi sinyal tersebut, Pak? Sejauh ini itu belum ada penjelasan ilmiah, bahkan tidak ada penjelasan ilmiah bahwa mobil listrik yang mogok tersebut ya berpengaruh kepada sistem persinyalan atau dengan kata lain merusak sistem persinyalan atau menjadikan sinyal itu menjadi error, itu belum ada. Baik. Jadi seperti itu. Kemudian soal sinyal Pak, jadi saya awam mungkin bisa izin dijelaskan Pak. Jadi antar kereta tersebut ada sinyal yang memberitahu bahwa jalur mana yang memang dilintasi KRL, jalur mana yang bisa dilintasi aman oleh kereta jarak jauh, seperti itu Pak ya? Apakah itu dari setiap stasiun yang memberi informasi atau antar kereta? Lantas bagaimana dengan KRL dan KA jarak jauh? Bagaimana itu Pak? Ya, jadi sistem persinyalan di kereta api ya, kalau di kasus ini adalah pada Bekasi ya, Bekasi Timur, stasiun Bekasi dan sekitarnya itu menggunakan sistem persinyalan elektrik ya, dengan sistem blok terbuka. Artinya apabila suatu kereta api sudah masuk ke dalam blok di depannya, ya, nah barulah kereta api belakangnya itu aman untuk menempati posisi yang sudah ditinggalkan oleh kereta api sebelumnya. Dan itu dipertunjukkan dengan 3 indikasi, Mas. Ada yang namanya indikasi warna merah. Ya, warna merah itu artinya kereta api wajib berhenti ketika berhadapan dengan sinyal yang berwarna merah itu. Kenapa? Karena di depannya itu pasti ada rangkaian kereta api lainnya. Nah, warna kuning itu boleh berjalan tapi hati-hati. Boleh berjalan tapi hati-hati karena di blok berikutnya dia boleh masuk tapi di blok berikutnya lagi dia harus berhenti karena sudah ada kereta api di sana. Maka kuning itu hati-hati. Ada lagi sinyal yang di petak blok itu indikasinya warnanya hijau. Hijau itu artinya kereta api boleh berjalan langsung sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan. Seperti itu Mas. Ini. Tapi Mas saya harus menjelaskan lebih jauh bahwa
secara umum ya, terjadinya tabrakan, terjadinya kereta api ditabrak dari belakang itu ada 6 sebenarnya, ada 6 faktor yang berpotensi sehingga terjadinya tabrakan kereta api dari belakang. Apa Jadi, saja, Pak? Tidak hanya terkait sinyal. Silakan. Jadi yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama adalah faktor pertama yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan kereta api ditabrak dari belakang adalah pelanggaran terhadap sinyal merah. Oke. Indikasi berhenti. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas di awal. Yang kedua, kegagalan sistem sinyal sehingga sistem tersebut menampilkan aspek yang salah. Yang tadi kita bahas ya, aspek yang salah itu harusnya mungkin aspeknya mestinya hijau, tapi yang ditunjukkan merah atau sebaliknya. Nah, ini bisa menjadi juga potensi menyebabkan terjadinya kecelakaan tabrakan dari belakang, yaitu kegagalan sistem sinyal. Yang ketiga, miskomunikasi, Mas. Miskomunikasi terkait dengan operasional kereta api itu sendiri, seperti aspek kecepatan, prosedur berjalan hati-hati, ya, prosedur bagaimana menghadapi kondisi tidak normal itu terjadi miskomunikasi, bisa terjadi miskomunikasi. Seperti kita ketahui, Mas, bahwa masinis itu tidak berdiri sendiri ketika mengoperasikan kereta api. Masinis itu terhubung dengan pusat pengendali kereta api yang dalam operasionalnya itu memberikan perintah, memberikan komando, memberikan informasi terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masinis dan apa yang akan dihadapi oleh masinis. Jadi ada komunikasi intens di situ. Nah, apabila terjadi miskomunikasi, bisa jadi itu bisa menjadi penyebab juga terjadinya tabrakan dari belakang. Kemudian yang keempat, penyimpangan prosedur. Penyimpangan prosedur ini maksudnya harusnya kereta api itu tidak diizinkan masuk ke jalur yang masih terisi, tapi ternyata kereta itu diizinkan masuk ke jalur yang ada keretanya tadi yang sudah terisi. Nah, yang kelima, yang juga bisa menjadi penyebab dari kecelakaan kereta api itu, yaitu masalah teknis, seperti masalah pengereman pada kereta api, misalnya rem belum, sehingga kereta api mengalami kegagalan pada saat melakukan pengereman. Ini masalah teknis juga bisa terjadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah faktor konsentrasi pada awak kereta api itu sendiri. Jadi apabila misalnya hilang fokus atau konsentrasi berkurang, itu bisa berpengaruh kepada awak kereta api itu, dalam hal ini masinis, menghadapi atau mengurangi kewaspadaan yang bersangkutan dalam memantau kondisi jalur maupun sinyal di depannya. Nah, keenam faktor ini bisa menjadi pemicu ya atau penyebab terjadinya kecelakaan kereta api ditabrak dari belakang seperti itu. Pak Joni, mungkin nggak ada potensi human error ketika sinyal tersebut dari hijau tiba-tiba merah, tapi melajunya sangat tinggi sehingga ketika sinyal merah tidak sempat untuk melakukan pengereman? Ya, jadi kalau kita bicara apakah mungkin ya, segala sesuatunya bisa mungkin. Karena sekali lagi, operasional kereta api itu kan terdiri dari 3 komponen utama, Mas. 3 komponen utama. Yang pertama adalah petugas itu sendiri, atau human itu sendiri, operator itu sendiri. Yang kedua adalah komponen yang ada itu infrastruktur atau prasarana. Prasarana di sini apa? Itu berupa jalur, jembatan, persinyalan, ya, terowongan, itu prasarana. Kemudian sarana itu sendiri. Sarana itu apa? Seperti gerbong, lokomotif, kereta, itu sarana. Nah, ketiga komponen utama inilah yang sesungguhnya berpengaruh besar atas keselamatan kereta api itu sendiri, operasional itu sendiri. Apabila ketiga atau salah satu dari komponen utama ini memiliki celah, melakukan kesalahan atau ada kekurangan di situ, maka itu bisa berpotensi terjadinya kecelakaan kereta api. Bisa itu salah satunya, bisa akumulasi ya. Maka tentu kita masih harus menunggu nih teman-teman dari KNKT ini seperti apa nanti investigasinya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah mungkin, ya bisa saja, bisa mungkin, bisa tidak ya. Maka itu perlu investigasi. Pak Joni, kan saya juga teringat dulu masih reporter meliput
di Bintaro, Pak, tragedi Bintaro, kecelakaan kereta api juga itu terjadi di tahun 90-an juga itu menjadi salah satu peristiwa yang membuat publik Indonesia heboh begitu, Pak. Dengan pengalaman yang terjadi tersebut, apa saja, Pak, kemajuan dari KAI yang sudah diwujudkan untuk membenahi lebih baik lagi, Pak Joni sebenarnya? Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat ya, KAI ini sudah sangat baik sebenarnya ya. Sudah sangat baik, dan kalau bicara terkait kemajuan ya sudah maju gitu ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, KAI ini sudah jauh lebih maju, Mas. Dan seperti tadi saya sampaikan, ada sarana prasarana ya, prasarana misalnya sistem persinyalan, jalur rel, itu juga KAI sudah maju. Kita sekarang sudah menggunakan sistem elektrik ya. Sistem elektrik itu adalah sistem yang memang otomatis bisa mengunci dan menjaga keamanan, harusnya bisa menjaga keamanan kereta api. Kemudian juga kita dari sarana kita banyak sekali KAI itu melakukan inovasi-inovasi, misalnya ada gerbong kereta pariwisata ya, gerbong lain-lain yang baru ya, yang juga menggunakan teknologi baru. Menurut saya itu sebenarnya sudah suatu kemajuan yang luar biasa. Tapi memang sekali lagi, Mas, jika terjadi kecelakaan kereta api, maka pasti di situ ada celah dari kelalaian atau kegagalan suatu sistem. Kelalaian atau kegagalan yang terjadi begitu, Pak ya? Ya, semoga ini di luar dari ini ya, di luar dari konteksnya misalnya eksternal, misalnya bencana alam ya, itu konteks yang berbeda. Ketika memang ada force majeure, itu memang suatu yang sulit untuk bisa dianalisa, misalnya banjir gitu ya, memang itu sudah menjadi suatu fenomena alam yang harus kita ini ya maklumi gitu. Pak Joni, semoga saja ini peristiwa terakhir, Pak. Semoga tidak ada lagi peristiwa kecelakaan serupa ke depan dan proses evakuasi berjalan dengan lancar. Terima kasih, Pak Joni. Sayang waktu kita terbatas, Pak Joni. Sehat selalu, Pak ya. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.